Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian yang sempat terhenti sebelum Ramadan kemarin. Dan kita berdoa kepada Allah semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan semoga diterima oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan wudu Nabi yang saya rangkum dari 5 kitab ulama, yaitu Shalatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Kemudian saya rangkum juga dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih bin Fauzan. Kemudian Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi. Kemudian Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Satu lagi yaitu Sifatul Wudu karya Syekh Jibrin. Di pembahasan yang sebelumnya kita sampai pada pembahasan pembatal wudu. Betul ya? Waktu itu kita baru selesai sampai dengan pembatal wudu yang ketiga. Malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembatal wudu yang keempat dan seterusnya ada di halaman 39 dari buku yang kita baca. Sebelumnya mungkin dari teman-teman ada yang masih bertanya di mana dapatkan bukunya, karena mungkin ada yang baru ikut kajian pada malam hari ini. Nanti bisa didapatkan di Maktab Mufid setelah kajian. Yang kedua, kalau ada yang bertanya kenapa kok yang dibaca buku bahasa Indonesia, sebagaimana tadi saya lihat video terakhir dari kajian ini, video nomor 11, ada pertanyaan kok bahasa Indonesia? Maka simpel saja jawabannya, karena buku ini saya sendiri yang terjemah. Jadi tidak ada kebutuhan secara khusus untuk pengajar membacakan kembali Arabnya karena dia sendiri sudah menerjemahkannya. Mari kita baca halaman 39. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bukunya, yang lain silakan menyimak. Berkata penulis, pembatal-pembatal wudu nomor 4, hilang akal, gila, mabuk, dan semacamnya. Apa bedanya hilang akal dengan yang nomor 3? Coba dilihat nomor 3. Nomor 3 apa? Kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran artinya, ini suka hilang-hilang ya nomor. Iya. Di situ. Hilang kesadaran itu artinya orangnya masih akal sehat. Tetapi ada faktor tertentu yang membuat kesadarannya hilang lah gitu. Contohnya di sini disebutkan orang tidur nyenyak dengan posisi apapun. Apakah dia tidurnya terlentang ataukah tidurnya duduk, bahkan bisa jadi tidurnya berdiri. Kalau memang itu adalah posisi yang membuat dia nyenyak, berarti dia kehilangan kesadaran, maka ini membatalkan wudu. Begitu juga orangnya itu berakal sehat, tapi hari itu misal karena kecapean atau karena sedih yang mendalam, akhirnya orangnya pingsan. Maka ini namanya kehilangan kesadaran. Begitu juga orang yang sakit tertentu yang membuat dia koma. Maka orang ini akalnya masih sehat tapi kehilangan kesadaran. Bedanya dengan yang nomor 4, betul. Mohon maaf ya, ini mic-nya memang kalau ngomong satu suku kata pertama kayaknya suka hilang dia. Oke. Bedanya dengan yang nomor 4, hilang akal itu artinya orangnya saat itu bukan hanya kehilangan kesadaran, tetapi memang dia tidak punya akal yang sehat. Seperti disebutkan di sini orang yang gila. Kalau ada orang yang tadinya waras kemudian tiba-tiba gila, padahal tadi dia sudah berwudu, maka wudunya batal. Cek. Contoh yang lain adalah mabuk. Orang dalam kondisi mabuk diajak bicara yang
benar dia ngeracau. Ya, bisa jadi dia ditanya siapa nama istrinya dia nggak tahu, ditanya nama anaknya dia tidak tahu. Intinya ketika dia mabuk, dia kehilangan kesadaran. Bahkan bisa jadi dia mentalak istrinya dalam kondisi dia tidak sadar. Ya, setelah dia hilang mabuknya, kemudian di pagi hari istrinya bilang aku mau pulang ke rumah mama. Terus suaminya tanya, loh kenapa? Memang ada apa? Taunya tadi malam kamu mentalak saya. Mana ada saya mentalak? Ya memang dia kondisi mabuk sehingga dia tidak sadar kalau dia telah mentalak istrinya. Ini namanya hilang akal. Mengapa hilang akal itu bisa membatalkan wudhu? Coba dibaca. Hilangnya akal lebih berat dan lama daripada sekedar kehilangan kesadaran sehingga lebih dapat membatalkan wudhu. Kenapa hilang akal bisa membatalkan wudhu? Dikarenakan jangankan hilang akal. Hilang kesadaran saja orang dikatakan batal wudhu. Apalagi betul-betul hilang akal. Dikarenakan hilang akal itu lebih berat dan lebih lama. Bila kehilangan kesadaran saja bisa membatalkan wudhu, maka hilang akal lebih pantas lagi untuk dikatakan membatalkan wudhu. Ini namanya qiyas aula. Qiyas aula itu adalah mengkiaskan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang kalau kita ucapkan dengan kalimat mudahnya, kalau ini saja begitu, apalagi yang itu. Jadi pahami? Contoh misalnya, kalau kambing mati jadi bangkai saja haram dimakan, apalagi babi mati mayat. Mayat. Bangkai. Ya. Sudah babi, bangkai lagi. Itu namanya qiyas aula. Meskipun ya pengharamannya bukan dengan qiyas aula, tapi memang babi itu haram dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Terus, yang kelima? Pembatal wudhu yang kelima, menyentuh kemaluan dengan syahwat atau nafsu. Iya. Pembatal wudhu yang kelima adalah menyentuh kemaluan dengan syahwat atau nafsu. Menyentuh kemaluan, ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan semata-mata menyentuh kemaluan itu langsung batalkan wudhu. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan menyentuh kemaluan itu kalau dengan syahwat, maka itu membatalkan wudhu. Sebagian lagi mentafsil, yaitu membagi jadi dua keadaan. Kalau disentuh secara langsung itu membatalkan wudhu. Tapi kalau disentuh tidak langsung, misalnya diseka celananya, lalu kemudian kena di bagian kemaluannya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Memang ada ikhtilaf ulama dan kami lebih pilih pendapat di nomor 5 ini. Menyentuh kemaluan yang dengan syahwat itulah yang membatalkan wudhu. Mari kita baca bagaimana penjelasannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddo'a. barang siapa menyentuh kemaluannya, janganlah ia sholat sampai ia berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasai. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya setelah berwudu. Beliau mengatakan, Wa hal huwa illa mudghatun minhu au bad'atun minhu. yang artinya, bukankah kemaluan itu hanya bagian dari tubuhnya? Hadis riwayat An-Nasai, At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Ya. Teman-teman perhatikan dulu riwayat yang pertama. Dibaca. Barang siapa menyentuh kemaluannya, jangan sholat sampai wudhu dulu. Seolah-olah kalau kita menyentuh kemaluan berarti membatalkan wudhu. Paham ya? Riwayat yang kedua, Nabi pernah ditanya tentang orang yang menyentuh kemaluannya setelah wudhu. Nabi menjawab, bukankah kemaluan itu hanya bagian dari tubuh? Kalau dikatakan bukankah cuma bagian dari tubuh, seolah-olah kalau kita menyentuh kemaluan itu sama kayak nyentuh mata, kayak nyentuh telinga. Batal atau tidak? Tidak. Dua hadis ini kalau satunya lemah, palsu, maka tinggal dibuang. Pakai saja yang satu. Masalahnya ketika dua-duanya hadis ini seolah-olah bertentangan tapi sama-sama sahih.
Yang satu seperti seolah-olah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Satu riwayat yang lain seolah-olah tidak membatalkan wudhu. Tapi masalahnya sama-sama sahih. Bagaimana nih? Maka ini harus kalau di dalam ilmu usul fikih namanya harus dijamak. Karena jamak atau kompromi lebih utama daripada ditarjih. Daripada harus memilih. Kalau masih bisa kompromikan. Daripada pilih yang ini, buang yang itu. Itu namanya ditarjih. Pilih satu dalil, buang yang lain. Ya, dan al-jama' aula minat tarjih. Menggabungkan atau mengkompromikan dalil lebih utama daripada menguatkan yang satu, melemahkan yang lain. Soalnya wong sama-sama sahih masalahnya. Ya, kan masing-masing riwayat ini tadi disebutkan riwayat Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Yang satu lagi riwayat An-Nasai, Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Sekarang bagaimana cara menjamaknya, menggabungkan atau mengkompromikannya? Dibaca? Kedua riwayat di atas seolah bertentangan. Riwayat pertama seolah bermakna menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Sedangkan riwayat kedua seolah mengisyaratkan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu karena seperti menyentuh mata, hidung, dan anggota tubuh lainnya. Hasilnya, menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudhu atau tidak, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Karena dua riwayat ini seolah-olah bertentangan, maka walhasil menghasilkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bagaimana perbedaan mereka? Sebagian ulama mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudhu secara mutlak meski tanpa syahwat. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan pokoknya nyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu secara mutlak. Syahwatkah, enggak syahwatkah, langsungkah atau tanpa atau dengan penghalangkah, semuanya membatalkan wudhu. Ini pendapat pertama. Terus? Sebagian lagi mengatakan yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang seperti kain celana, handuk, dan semisalnya. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Semisal orang wudhu tapi tidak pakai baju. Karena mungkin banyak air di tangan, di perut. Akhirnya dia seka tangannya, dia seku perutnya, dan ketika seka perut, kenapa? Kenapa? Kemaluannya. Kan dia nggak pakai celana. Berarti tangannya menyentuh kemaluannya tanpa? Halo, Assalamualaikum. Ini masih puasa kah? Dari tadi kurang interaksi soalnya. Saya ulang. Ketika dia menyeka badannya tanpa celana, dia seka air yang ada di tangan, di muka, di leher, di perut, di paha, kenalah tangannya dengan kemaluannya. Berarti tanpa penghalang. Nah, menurut sebagian ulama, di pendapat yang kedua, itu yang membatalkan wudhu. Tapi kalau menyentuh kemaluannya itu dengan penghalang, maka tidak batal. Di pendapat kedua. Contoh kita laki-laki suka misalnya pakai celana dalamnya ini belum rapi, tapi sudah terlanjur pakai celana panjang. Karena belum rapi mau diapain? Ya dirapikan, ditarik-tarik sedikit gitu kan. Nah kadang-kadang yang kita pegang itu celana dalam, tapi kena apa? Kemaluan. Pernah tuh enggak? Ya kan sering. Ya. Antum salah pakai celana dalam. Mungkin celana dalamnya kekecilan, aduh sempit betul, mau dibenerin. Atau malah kebesaran. Sehingga enggak duduk pada tempatnya gitu ya. Akhirnya mau dibenarkan. Kenalah tangan ini kepada kemaluan tapi ada penghalang yaitu celana. Maka ini tidak membatalkan. Menurut pendapat yang kedua. Ada pendapat yang lebih kuat. Silakan dibaca. Pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, menyentuh kemaluan membatalkan wudhu jika disertai syahwat. Karena menyentuh kemaluan baru bisa disamakan dengan bagian tubuh yang lain jika disentuh tanpa syahwat. Ya. Pendapat yang lebih kuat, pendapat yang ketiga, bahwa menyentuh kemaluan yang membatalkan wudhu itu jika disertai dengan syahwat. Artinya tidak dibedakan soal langsung maupun penghalang. Meskipun disentuh langsung, kalau tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Seperti orang menyentuh kemaluannya karena menyeka air. Tetapi meskipun dia pakai penghalang, kalau dia menyentuhnya dengan syahwat, maka itu membatalkan wudhu. Karena memang rata-rata orang menyentuh kemaluannya dengan syahwat, lama-lama keluar air apa namanya? Air madhi.
Begitu. Lagi pula tadi Nabi SAW mengatakan, bukankah kemaluan itu seperti anggota tubuh biasa? Kata penulis atau kata sebagian ulama yang mentarjih pendapat yang ketiga, mereka mengatakan menyentuh kemaluan itu baru bisa disamakan dengan menyentuh anggota tubuh yang lain bila disentuhnya tanpa syahwat. Kita pegang kuping, ada enggak orang pegang kuping syahwat? Dia kucek mata terus syahwat, ada enggak? Ada enggak? Ya tergantung yang dilihat apa dulu. Ya Allah, astagfirullah. Ya kan? Ya. Tapi dia secara umum pegang mata, pegang hidung, pegang telinga, pegang kepala. Itu tidak dengan syahwat. Sama dengan menyentuh kemaluan. Maka menyentuh kemaluan baru bisa disamakan dengan hidung, hidung, telinga, mata. Kalau baru bisa disamakan kalau tanpa syahwat. Kemudian demi kehati-hatian, silakan. Akan tetapi demi kehati-hatian, bagi orang yang wudhu setelah mandi tanpa mengenakan pakaian, hendaknya tidak menyeka air di badan dan kemaluannya, kecuali dengan kain, handuk, dan semacamnya. Ya. Demi kehati-hatian, orang yang wudhu setelah mandi tanpa berpakaian, sebaiknya tidak menyeka air yang ada di badan dan kemaluannya, kecuali pakai handuk atau kain. Kenapa demikian? Ayo teman-teman masih ingat apa kaidahnya? Kenapa lebih hati-hati kalau mau menyeka air pada badan dan kemaluan sebaiknya pakai kain? Apa kaidahnya yang pernah saya tulis? Perlu dikasih hadiah? Hadiah satu buah Apollo yang isi 3 biji itu. Ada di kantor. Ayo. Siapa yang masih ingat? Apa kaidahnya? Kenapa lebih bagus kalau mau menyeka air di kemaluan sebaiknya pakai handuk kalau memang sudah wudu? Ya. Iya, kaidahnya adalah supaya keluar dari perbedaan pendapat ulama. Apa bahasa Arabnya? Satu batang doang nanti. Apa bahasa Arabnya? Al-khuruj minal khilaf aula atau afdal. Dicatat lagi dan diingat lagi. Al-khuruj minal khilaf boleh aula, boleh afdal. Sudah mati, kuburkan saja ini. Wafat sudah dia. Aula atau afdal. Keluar dari khilaf atau perbedaan pendapat ulama, lebih utama atau lebih utama? Lebih dikedepankan atau lebih utama? Demikian supaya keluar dari khilaf, maka sebaiknya menyeka air di kemaluan pakai handuk saja. Lanjut. Bagian ulama mengatakan menyentuh lubang dubur hukumnya sama dengan menyentuh kemaluan depan. Sebagian ulama mengatakan menyentuh lubang dubur itu sama hukumnya dengan menyentuh kemaluan depan. Kalau menyentuh kemaluan depan dengan syahwat, maka dia membatalkan wudu. Berarti menyentuh lubang dubur sama hukumnya. Kalau ada yang mengatakan, oh saya lebih pilih pendapat pertama. Kalau keyakinan saya lebih pilih pendapat bahwa menyentuh kemaluan di depan itu membatalkan wudu baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, baik langsung maupun dengan penghalang. Ini pendapat dia. Maka kalau dia juga berkeyakinan bahwa lubang dubur itu sama dengan kemaluan depan, berarti menyentuh lubang dubur, ya alias yang di belakang itu membatalkan wudu, apakah syahwat maupun tidak syahwat, apakah pakai penghalang maupun tanpa penghalang. Kalau ada yang mengatakan, oh saya lebih pilih pendapat kedua. Menurut saya lebih pilih bahwa yang membatalkan wudu itu kalau menyentuhnya tanpa penghalang. Tapi kalau dengan penghalang maka tidak batal. Berarti sama dengan lubang dubur. Kalau dia berkeyakinan lubang dubur hukumnya seperti depan.
Berarti kalau Anda pilih pendapat yang kedua, menyentuh lubang dubur secara langsung batal. Kalau yang disentuh adalah celana dalam, buat apa ya? Menyentuh lubang dubur pakai celana dalam, buat apa ya? Gatal misalnya, gatal, ya, maka itu tidak membatalkan wudu. Kalau dia katakan, oh saya lebih pilih pendapat yang ketiga, bahwa menyentuh kemaluan itu yang membatalkan adalah kalau dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat maka tidak. Maka lubang dubur juga sama. Bila memang dia meyakini dubur seperti kemaluan depan. Jadi pahami? Lanjut. Sudah selesai pembahasan nomor 5. Sekarang nomor 6. Pembatal wudhu yang keenam, menyentuh wanita dengan syahwat atau nafsu. Ya. Pembatal wudhu yang keenam adalah menyentuh wanita. Di sini dikatakan dengan syahwat. Karena kurang lebih menyentuh wanita itu seperti menyentuh kemaluan. Dari sisi hukum, ada ikhtilaf pendapat ulama. Ada yang mengatakan menyentuh wanita secara langsung. Ada yang mengatakan menyentuh wanita dengan syahwat. Ya. Ada yang mengatakan menyentuh wanita secara mutlak. Coba dibaca. Sebagaimana halnya menyentuh kemaluan, masalah menyentuh wanita, apakah membatalkan wudhu atau tidak, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menghukuminya membatalkan wudhu secara mutlak, meski tanpa syahwat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam ayat wudhu, Aula mastumun nisa. atau kalian menyentuh wanita. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Namun, menurut pendapat yang benar di kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas dan sahabat lainnya radhiyallahu anhum, bahwa la masa dalam ayat tersebut bermakna bersetubuh, bukan sekedar sentuhan. Sebagian ulama yang lain menghukuminya tidak membatalkan secara mutlak, berdalil dengan riwayat An Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawatta. dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya kemudian keluar untuk sholat tanpa berwudu kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Sebagian ulama lagi berpendapat pertengahan dengan mengkompromikan ayat dan hadis di atas. Ada yang mengatakan bahwa yang membatalkan wudhu adalah menyentuh wanita tanpa penghalang seperti kain, dan ada juga yang mengatakan menyentuh wanita membatalkan wudhu jika disertai syahwat. Untuk kehati-hatian, siapa yang menyentuh wanita dengan syahwat hendaknya berwudhu kembali. Adapun yang tidak sengaja tidak mengapa jika tidak berwudhu kembali. Ya. Perhatikan di depan. Tadi soal menyentuh kemaluan. Soal kemaluan. Ini ada 3 pendapat. Kurang lebih. Ada yang mengatakan batal mutlak. Pendapat yang kedua apa tadi? Tanpa penghalang. Pendapat yang ketiga, syahwat. Untuk wanita, maka kurang lebih pendapat ulama mirip-mirip seperti itu. Ada yang mengatakan batal mutlak. Ada yang mengatakan tidak batal mutlak. Ada yang mengatakan batalnya kalau dengan syahwat. Dan ada yang mengatakan batalnya itu kalau menyentuhnya tanpa ha'il. Apa itu ha'il? Ini tadi, penghalang. Contoh menyentuh wanita dikatakan batal mutlak. Misalnya menyentuh istri pun. Bagi pendapat pertama, batal. Menurut pendapat yang kedua, tidak batal mutlak berarti bersentuhan dengan istri orang pun itu tidak batal menurut pendapat yang kedua. Menurut pendapat yang ketiga, yang syahwat, misalnya sentuh siapa? Pacar. Kan? Boleh istri juga. Dia sentuh istrinya dengan syahwat. Saya nggak bilang boleh pacaran lah ya. Ini contoh aja misalnya. Gitu. Karena biasanya yang paling syahwat itu nyentuh apa? Pacar, ya enggak? Ya enggak sih? Siapa yang pernah pacaran? Kalau sentuh pacar tuh setiap ketemu pasti kayak
kayak ada kesetrum gitu kan? Ya. Dadanya bergetar-getar. Berikutnya tanpa apa namanya ini? Penghalang. Misalnya waktu tawaf, ini sentuhan sama wanitanya orang, wanita Turki misalnya. Turun kilo, pergi umroh. Ya. Dia pergi tawaf, lalu kemudian kain ihramnya itu, dia kena perempuan, tapi yang kena ini pundak kanan. Kan pundak kanan dibuka. Nah ini lengan atas kanannya ini bersentuhan dengan perempuan Turki misalnya. Nah ini membatalkan. Menurut pendapat yang keempat. Jadi ada berapa pendapat? Ada 4 pendapat. Pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, ini yang kami ambil, bahwa menyentuh wanita yang membatalkan itu adalah dengan syahwat. Adalah dengan syahwat. Kebanyakannya wanita, kalau kita sentuh dengan syahwat, maka itu mengeluarkan air apa? Kita akan keluar air mani. Seperti itu. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, catatan, bedakan antara sentuhan syahwat tidak syahwat dalam soal dosa dengan batal wudhu. Bisa jadi ada yang mengatakan, saya tidak syahwat, tapi dia bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Ini tetap dosa meskipun tidak batal wudhu. Ya. Misalnya dia menyentuh istri tetangga. Istri tetangganya sudah usia 50 misalnya, dia tidak ada tertarik. Ya, dia masih 20 tahun. Bu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari mana nak? Tetangganya sudah sodorkan apa? Tangan. Lalu dia sentuh tangannya wanita yang bukan mahram. Dari sisi dosa. Dari sisi batal atau tidak batal wudhu dilihat dari syahwat. Bisa dipahami? Saya dapati begini, ada ustadz. Saya dapati kasusnya kebetulan di Balikpapan. Tapi saya kira ini juga banyak di mana-mana. Ustadz ini punya pengajian khusus perempuan, pengajian muslimah. Dia mewajibkan kalau sudah selesai kajian sama dia, semua ibu-ibu ini salaman sama dia. Nah, dari sisi dosa ustadznya, dosa ibu-ibunya. Ya, lalu kemudian dia berpendapat kalau sentuhan kita batal wudhu, gitu. Bisa dipahami? Jadi ustadznya ini, kalau dari sisi dosa dia tidak meyakini dosanya, tapi kalau dari sisi wudhu dia yakin batalnya. Paham? Pendapat yang lebih benar, wallahu a'lam, adalah menyentuh wanita meskipun tidak dengan syahwat kalau dia bukan mahram secara sengaja dosa. Tidak sengaja tidak berdosa. Adapun membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu, menyentuh yang dengan syahwat itulah yang membatalkan wudhu. Yang ke-7. Pembatal wudhu nomor 7, makan daging unta. Makan daging unta membatalkan wudhu, baik makan hanya sedikit maupun banyak. Sebagian ulama menghukumi yang sama untuk babat, hati, lemak, ginjal, dan perutnya. Untuk kehati-hatian, sebaiknya tetap berwudhu jika meminum kuah dagingnya. Ya. Yang ke-7 adalah makan daging unta. Tapi ini tidak bisa disamakan dengan daging kambing, daging ayam, bebek, dan semacamnya. Yang ada dalilnya, daging unta. Siapa yang makan daging unta, maka batal wudhunya. Misalnya dia berwudhu, dia mau pergi ke masjid untuk sholat isya, tapi kemudian ada hidangan di meja. Dia lihat, oh kayaknya enak. Dia tanya, apa ini? Ini nasi mandi unta. Dikasih sama tetangga pulang umroh. Masa? Ini unta? Kayak apa sih bentuknya unta? Terus dicicip. Maka batal wudhunya. Sebagian ulama ada yang mengatakan, bukan cuma dagingnya, babatnya, hatinya, ginjalnya. Bila memang dimakan, maka itu juga membatalkan wudhunya. Untuk kehati-hatian, bila ada orang minum kuah dagingnya, misalnya rawon unta, yang dia makan bukan dagingnya, karena dia belum bisa makan daging. Tapi dia minum apa? Kuah rawonnya. Maka ini juga sebaiknya tetap berwudhu. Untuk kehati-hatian. Kalau untuk kehati-hatian, berarti apa tadi kaidahnya? Al-khuruj minal khilaf aula atau afdal. Keluar dari ikhtilaf pendapat para ulama, itu lebih utama. Apa dalil bahwa makan daging unta itu membatalkan? Dalilnya adalah riwayat berikut.
An Jabir ibn Samurah anna rajulan ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'atawaddau min luhumil ghanam qal in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda qal atawaddau min luhumil ibil qal na'am fatawadda min luhumil ibil. Yang artinya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah saya perlu berwudu karena memakan daging kambing? Ya, laki-laki itu tanya, apakah saya perlu berwudu kalau saya makan daging kambing? Apa kata Nabi? Beliau menjawab, jika engkau mau silakan berwudu, jika engkau mau tidak usah berwudu. Ya, silakan kalau mau wudu, kalau tidak mau juga nggak apa-apa. Ini kalau daging kambing. Kemudian Dia bertanya lagi, apakah saya perlu berwudu karena memakan daging unta? Beliau pun menjawab, ya, berwudulah karena makan daging unta. Nabi SAW ditanya lagi, kalau makan daging unta, maka Nabi mengatakan, iya, berwudulah karena makan daging unta. Hadis ini riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bisa dipahami? Bagaimana dengan susu unta? Untuk susu unta terdapat riwayat Ibnu Majah. Ya, susu unta ini misalnya teman-teman pergi umroh, semoga yang belum pernah Allah mudahkan, atau pergi haji, nanti di Bin Daud, karena yang jual setahu saya cuma di Bin Daud. Di supermarket juga ada, di Abroj Market juga ada, adapun di toko-toko biasa jarang ada yang jual. Soalnya harganya agak mahal dan kurang tahan. Keluar dari kulkas beberapa jam dia langsung kayak susu ini, kayak santan pecah. Udah gak bisa diminum. Dia harus dalam kulkas. Misalnya pergi ke sana terus minum. Terus ada panggilan azan. Nyari-nyari tempat wudhu kok gak ada tempatnya. Ngomong-ngomong untuk susu unta, bagaimana batal wudhu atau tidak? Ada riwayat Ibnu Majah. Wa tawaddu'u min albanil ibil wala tawaddu'u min albanil ghanam. Berwudulah juga karena minum susu unta, namun tidak usah berwudu karena minum susu kambing. Hadis ini dinilai doif atau lemah oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani dalam Doif Sunan Ibnu Majah. Menurut sebagian ulama, seperti Syekh Al-Albani, bahwa riwayat ini memang diriwayatkan Ibnu Majah, tetapi hadis ini tidak sahih. Hadis ini adalah hadis yang doif, oleh karenanya tidak bisa membangun hukum di atasnya. Jadi siapa yang kemudian misalnya ke Bin Daud, minum susu unta, terus wudhu lagi langsung masuk Masjidil Haram, boleh. Atau misalnya dia buka puasa di Masjidil Haram, kebetulan ada yang bagi susu unta. Dia sudah wudhu tadi sebelum azan. Minum susu unta, tiba-tiba iqamat. Kalau dia tidak mau wudhu, maka tidak apa-apa. Terakhir, Pembatal wudhu yang ke-8, riddah atau murtad dari Islam. Riddah tidak hanya membatalkan wudhu, tapi juga menghapuskan amal-amal lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." yang artinya barang siapa yang kafir sesudah beriman atau tidak menerima hukum-hukum Islam, maka terhapus amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. Quran surat Al-Maidah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." yang artinya dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapus amal-amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Saya kira sudah jelas. Mari kita ringkas. Tapi dari nomor 4 saja. Pembatal wudhu yang keempat adalah hilang akal, seperti gila, mabuk, dan yang semacamnya. Dikarenakan jangankan hilang akal, hilang kesadaran saja. Apa teman-teman? Halo? Puasa bener ini kayaknya. Apa? Tadi saya bilang, jangankan hilang akal, hilang kesadaran saja, membatalkan wudhu. Apalagi hilang akal. Yang kelima adalah menyentuh kemaluan dengan syahwat, meskipun memang ini ada ikhtilaf ulama. Ya, tadi disebutkan di situ, menyentuh kemaluan ada yang mengatakan batal mutlak. Ada yang mengatakan batal itu kalau tanpa penghalang. Disentuh langsung.
Kalau disentuhnya dengan penghalang seperti menyentuh celana, tidak batal. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga adalah kalau dengan syahwat. Meskipun tanpa penghalang. Kalau dia dengan penghalang tapi syahwat, maka batal. Ini pendapat yang ketiga dan kita lebih pilih pendapat yang ketiga. Berikutnya adalah pembatal yang keenam, yaitu menyentuh wanita. Disebutkan tadi, dituliskan di papan tulis, menyentuh wanita, ini ada 4 pendapat. Kurang lebih. Ada yang mengatakan batal mutlak. Ada yang mengatakan tidak batal mutlak. Batal mutlak berarti istri sekalipun batal. Saya pernah diberitahu oleh seorang teman. Teman ini punya ipar, yang iparnya baru menikah dengan laki-laki yang pokoknya habis wudhu, istrinya pun tak mau dia sentuh, gitulah. Berarti dia berpendapat dengan pendapat yang pertama. Batal mutlak. Pendapat yang kedua, tidak batal mutlak. Di mana pendapat yang kedua ini, konsekuensinya sentuhan dengan wanita yang bukan mahram sekalipun, maka itu tidak membatalkan wudhu. Pendapat yang ketiga mengatakan, kalau disentuh dengan syahwat itu yang batal. Misalnya menyentuh istri tapi dengan syahwat. Meskipun dengan penghalang. Pendapat yang keempat adalah, dia menyentuhnya tanpa penghalang. Kalau tersentuh langsung kulit dengan kulit, maka itu yang membatalkan wudhu. Adapun yang tersentuh dengan kainnya secara tidak sengaja misalnya, maka ini tidak membatalkan wudhu. Pendapat yang dikuatkan di sini adalah menyentuh wanita dengan syahwat itu yang membatalkan wudhu. Yang ketujuh, makan daging unta. Dan unta tidak termasuk kambing dan yang semacamnya. Sebagian ulama menghukumi bukan cuma daging, tapi semua yang ada di unta. Adapun susu, maka ini ada riwayat tetapi dhaif. Yang kedelapan yang membatalkan wudhu adalah kemurtadan dari Islam. Misalnya seseorang menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasulnya, menghina Rasulullah. Maka orang ini keluar dari Islam. Maka kalau dia kemudian bertaubat, maka dia harus berwudu lagi bila ingin mengerjakan sholat. Ya misalnya aja ada orang di rumahnya dia wudu, panjang jalan dia bercanda, yang bercandanya ini mencandai Allah, Rasulullah atau ayat Al-Quran yang membuat dia menghina Allah, Rasulnya dan Al-Quran. Sampai di masjid dinasehati, kamu harus tobat, itu candaanmu tadi tidak lucu dan itu cenderung membuatmu murtad dari Islam. Karena itu bahaya kalimatmu tadi. Sebaiknya wudu lagi. Ya, taubat dulu, syahadat sendiri. Ya Allah, maaf ya Allah, saya tadi itu bercanda yang tidak pas. Lalu kemudian dia wudu dulu baru bisa masuk ke masjid nutsus. Mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.